sejarah Haji Saka itu dimulai dari India. Jadi pada abad pertama, beliau itu, kata guru saya Profesor Dr. Insinyur Hidayat Atmaja almarhum, itu parkir dulu di Palembang. Ya, menurut catatan beliau itu di tahun 48 Masehi. 48 Masehi. Setelah di Palembang dia ke Jawa, itu sebelum 78 Masehi ya, ke Jawa dia, ke Jawa Barat dulu. Di Jawa Barat dia menemukan satu pusaka yang bernama Kujang, yang menjadi pusaka kerajaan Pajajaran. Ini lambang Kujang. Di dalam sejarah Sriwijaya itulah ditemukan yang ramalan dari tadi yang Haji Saka tadi bahwa negara Medang akan dipisah dia apabila 4 filosofi, 4 ajaran ini bersatu. Ialah ajaran Buddha 5 sila, ajaran Hindu 5 sila, ajaran Islam 5 sila, dan ajaran kita Indonesia 5 sila. Nah, maka saya tidak bisa katakan bahwa ini 4 Pancasila ada di Indonesia, tidak. 3 nilai Pancasila itu terhimpun di Pancasila. Pada Jawa itu belum ada peradaban. Belum ada. Karena abad pertama belum ada. Lagi yang padi itu kan abad pertama itu. Dia yang memberitahukan kepada masyarakat bicara cara menanam padi sehingga Jawa dijuluki sebagai Dewi Sri Pulau Padi. Karena dia menemukan padi itu pada abad pertama itu di Pulau Jawa, Haji Saka tadi. Itu bukan padi sebenarnya, apa namanya? Sebangsa padi lah. Dulu, yang bisa dimakan seperti sagu-sagu itu. Batang sagu. Makanya dia di kemudian hari dia dijuluki sebagai Sang Hyang Rakyat Sakti. Di kemudian hari gitu, Pak. Sang Hyang Rakyat Sakti. Bahwa rangkiang itu lambang lumbung padi, rangkiang kebun pagi zaman dulu. Makanya makmur daerah Jawa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya Taufik Usman dalam Lentera Demokrasi. Berbicara mengenai kemajuan atau modernisasi suatu tempat atau negara, ini tentu tidak bisa dilepaskan dari bentuk peradaban yang sudah ada sejak lama di tempat atau negara tersebut. Kalau di Sumatera Selatan kita mengenal peradaban Sriwijaya yang diduga muncul pada abad kedua. Ternyata di tanah Jawa juga ada peradaban yang bernama Haji Saka. Haji Saka sendiri adalah tokoh legendaris Jawa ya, yang diyakini pembuat aksara Jawa. Ini beliau memang menanamkan nilai-nilai keluhuran, keteguhan hati, dan katakanlah sifat-sifat yang sangat baik berlaku di masyarakat dan menjadi simbol masuknya pengaruh Hindu Buddha di tanah Jawa. Aksara Pallawa ini menunjukkan bahwa memang keberadaan beliau memang sejak lama dan ini cikal bakal atau inspirasi adanya aksara Jawa. Nah, untuk membahas mengenai bagaimana bentuk peradaban di tanah Jawa, Haji Saka dan aksara Pallawa, bersama kita saat ini ada tokoh beliau juga adalah zuriat langsung ya, zuriat langsung dari kerajaan Majapahit. Beliau berada di zuriat ke-14 dari Raja Majapahit terakhir, yaitu Wikramawardhana. Tentu ini tidak main-main ya, reputasi beliau sangat mentereng. Zuriat ke-14 langsung dari kerajaan ke-14. Beliau juga pemerhati sejarah, banyak karya beliau, buku-buku dan juga berbagai seminar internasional yang sudah diikuti untuk mengupas peradaban, termasuk juga peradaban Jawa yang akan kita bahas sebentar lagi. Nah, untuk mengetahui bagaimana sosok Haji Saka dan bentuk juga aksara Jawa, akan kita bahas bersama Pak Rahman Martabaya. Di awal beliau memang zuriat ke-14 ya, raja terakhir, Raja Majapahit Wikramawardhana. Kita sapa dulu beliau, sehari-hari disapa Pak Rahman. Pak Rahman, sehat? Sehat. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Terima kasih Pak, kita sudah podcast mengenai budaya ya. Kalau berbicara budaya tentu tidak habis-habis dan juga sangat menarik untuk kita gali semakin dalam dan semakin dalam. Pak Rahman, kita berbicara mengenai Haji Saka, tokoh legendaris Jawa, berasal dari India, yang diyakini merupakan pintu masuk Hindu Buddha di tanah Jawa. Beliau dikenal karena menciptakan aksara Jawa. Dalam aksara Pallawa juga diyakini bahwa
ini sebagai simbol masuk inspirasi terbentuknya aksara Jawa. Nah, sebelum kita membahas mengenai teknis, Pak, mengenai teknis ini kita mungkin agak sedikit flashback ke belakang. Ini Aji Saka siapa ini gitu, Pak? Tokoh legendaris Jawa ini gitu, Pak Rahman, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa sekalian di seluruh Nusantara, bahwa sejarah Aji Saka itu dimulai dari India. Jadi pada abad pertama, beliau itu, kata guru saya Profesor Dr. Insinyur Hidayat Atmaja almarhum, itu parkir dulu di Palembang. Menurut catatan beliau, itu di tahun 48 Masehi. 48 Masehi. Setelah di Palembang, dia ke Jawa, itu sebelum 78 Masehi ya, ke Jawa dia, ke Jawa Barat dulu. Di Jawa Barat dia menemukan satu pusaka yang bernama Kujang, yang menjadi pusaka kerajaan Pajajaran. Ini lambang Kujang. Iya. Dia menitipkan itu kepada seorang muridnya di Jawa Barat, namanya panggilannya Caraka muridnya. Sebelum dia ke Jawa Tengah, dia pesan dengan muridnya, ini tolong pegang pusaka ini, Kujang ini, jangan diberikan ke siapa-siapa selain saya yang ngambil. Itulah amanahnya. Setelah dia ke Jawa Tengah, di sana dia mendirikan suatu kerajaan yang cukup besar waktu itu, namanya Medang Kemuliaan. Namanya wilayah itu namanya Medang ya, Medang Kemuliaan. Setelah dia jadi raja di situ, yang nggak tahu berapa lama dia raja, dia mengutus muridnya Caraka mengambil pusaka ini di Jawa Barat. Nah, begitu diutus ngambil ke Jawa Barat, yang Caraka tadi ketemu dengan muridnya yang di Jawa Barat yang megang pusaka itu, yang nyimpen itulah. Yang diberikan amanah tadi, Pak, ya? Anak tadi. Memang disuruh betul dia nih. Ngambil itu. Tetapi yang satu tadi bertahan pada amanahnya Aji Saka juga. Selain dia nggak boleh kasih. Nah, terjadilah, singkat cerita, terjadi perkelahian, pertempuran. Mempertahankan amanah masing-masing. Yang satu menjaga itu jangan diberikan kepada orang lain, sudah Aji Saka yang ambil. Yang satu memerintahkan untuk mengambil ini. Aji Saka memerintahkan. Terjadilah perkelahian, sama-sama sakti jaya, sama-sama hancur, binasa. Kenapa? Itu terjadi perkelahian itu yang menyebabkan aksara Jawa lahir. Makna dari Hana Caraka, Data Sawara, pada jayanya Maga Batanga itulah terjadi peristiwa pertempuran itu. Coba. Ada terjemahannya bahasa Indonesianya itu nanti, dua orang yang. Jadi setelah itu dia datang ke situ, ternyata Aji Saka udah melihat muridnya dua tadi sudah tewas semua. Sudah binasa. Akhirnya dia kembali ke Medang Kemuliaan. Nah, kemudian dari situ dia artinya pernah balik lagi ke Sumatera. Jadi Sumatera Jawa Aji Saka. Dia itu dari India dijuluki sebagai, namanya itu Aji Saka itu dari India itu sebagai panglima dari kerajaan di India, lupa sama kerajaan apa kerajaan Rao gimana. Dia itu seorang ahli palak. Karena beberapa kali panglima dari India itu menelusuri mencari Bukit Seguntang ini, nggak ketemu. Nah, waktu dia dengan yang ketiga kalinya dengan dia ketemu Bukit Seguntang. Nah, itu ceritanya. Nah, jadi aksara Jawa itu sejak Indonesia merdeka sampai saat ini belum ada yang mengangkat. Baru inilah. Jadi saya ini mengungkap, bukan meluruskan. Kalau meluruskan berarti sudah ada sejarahnya, diangkat orang. Saya luruskan. Ini mengungkap, belum pernah ada orang terkali seperti itu, Pak Rahman, ya? Iya, untuk pertama kali. Nah, jadi inilah kepada saudara-saudara kita sebangsa dan setanah air, itulah ceritanya terjadinya aksara Jawa dan dibakukan di almanak kalender tahun Saka Jawa. Ngitungnya mulai 78 Masehi. Pak, pertanyaan masyarakat umum, aksara Jawa ini apa, Pak? Secara harfiah gitu, Pak, pengertiannya gitu. Apa? Mungkin bisa dijelaskan itu, Pak Rahman?
Secara umum maksudnya, Ya. aksara Jawa. Ya, aksara Jawa ini apa gitu Pak? Apa tulisan atau segala macam ya? Apa cerita, narasi segala macam gitu Pak Rahman? Kalau bentuk tulisannya pecahan dari Pallawa. Oke. Dari Pallawa pecahannya. Tapi intinya terbentuknya aksara Jawa dari perkelahian dua orang ini. Nah, memperebutkan yang ini, yang kujang ini, pusaka kerjaan. Ini pada abad pertama itu. Nah, jadi maksud saya, Ki Isa ini mengungkap bukan meluruskan sejarah. Iya. Nah, saya sudah tulis bukunya secara tersirat di dalam buku ini. Pesan sebelum moksa, sebelum si Aji Saka tadi moksa atau menghilang, dia berpesan kepada keturunan anak cucunya. Apabila di kemudian hari anak cucu saya menemukan 4 serangkai yang terdiri dari 5 huruf, 4 serangkai terdiri dari 5 huruf, maka negara Medang akan menjadi pusat peradaban dunia. Itu historis ke belakang ya Pak ya? Pak, ini saya pertanyaan juga, ini mungkin pertanyaan masyarakat umum juga. Aksara Jawa, apakah ini menjadi cikal bakal terbentuknya bahasa Jawa yang kita kenal sekarang ini gitu Pak Rahman? Betul. 99,9% betul. Itu bentuknya. Betul. Yang dipakai ya. Ini kan ajarannya mengedepankan budi pekerti Pak ya. Betul, sangat segala macam ya. Ini juga mungkin menjadi karakteristik masyarakat Jawa seperti itu Pak Rahman. Pak Rahman, ada korelasi tidak Pak? Beliau kan datang, Aji Saka datang juga ke Palembang, ke Sumatera Selatan seperti itu. Apa korelasinya kedatangan Aji Saka ini dengan peradaban Sriwijaya yang sudah kita kenal itu sejak abad kedua sudah ada gitu Pak? Apakah ada kaitan, ada korelasinya gitu Pak? Ada kaitannya. Karena begini ya, di dalam sejarah Sriwijaya itulah ditemukan yang ramalan dari tadi yang Aji Saka tadi bahwa negara Medang akan dipecah belah dunia apabila 4 filosofi, 4 ajaran ini bersatu. Ialah ajaran Buddha 5 sila, ajaran Hindu 5 sila, ajaran Islam 5 sila, dan ajaran kita Indonesia 5 sila. Nah, maka saya tidak bisa katakan bahwa ini 4 Pancasila ada di Indonesia, tidak. 3 nilai Pancasila itu terhimpun di Pancasila kita pada tahun 45. Nah, karena Bung Karno berbicara pada di Jas Merah terakhir, nilai-nilai Pancasila digali dari nilai-nilai luhur bangsa Indonesia. Nah, Pancasila digali dari nilai-nilai luhur bangsa Indonesia. Itu Bung Karno terakhir. Ternyata sudah ditemukan oleh Forum Kebangkitan Bogor melalui Profesor Dr. Almarhum. Maka dia masuknya di dalam YouTube waktu itu melalui saya 4 filosofi dunia. 4 filosofi dunia. Garis miring 4 Pancasila dunia yang terhimpun berkumpul di Indonesia. Nah, jadi memang rutut kronologisnya benar. Ajaran Buddha 5 sila masuk, ajaran dengan tulisan ini Kaganga, ajaran Hindu masuk ke Indonesia 5 sila juga dengan membawa tulisan Pallawa. Nah, Islam begitu juga, datang Islam masuk dengan tulisan Arab. 5 sila semua. Nanti akan saya jelaskan 4 Pancasila ini. Pak, kalau kita berbicara mengenai implikasi, Pak, seberapa jauh ini peradaban Aji Saka ini mewarnai peradaban di Nusantara Indonesia ini gitu Pak Rahman? Ya memang selama ini peradaban itu berkaitan dengan peradaban Sriwijaya. Ya, mereka mengutamakan tentang kesucian, kebaikan. Nah, makanya nanti saya jelaskan sila-sila dari Buddha dan Hindu nanti dan Islam. Nah, jadi mengajarkan itu kebaikan itu relevan dengan ajaran Islam. Al-Quranul Karim yang 3 ajaran tadi, yang Buddha, Hindu, Islam tadi itu terjadinya pada abad 571 Nabi Muhammad lahir. Nah, di saat itulah memang relevan nilai 2 ini. Makanya primbon-primbon Jawa itu, itu lebih dulu daripada Al-Quran. Ternyata saya gali, ternyata nyambung. Contoh, ini contoh ya. Surat di Al-Quran surat 78, An-Naba, berita besar. An-Naba, berita besar 78 di Al-Quran. Sedangkan 1 Saka itu mulai ngitung 78 Masehi. Berarti ada relevansinya, diperkuat. Kelahiran aksara Jawa itu diperkuat oleh Al-Quran. Surat 78 An-Naba. Kelahiran 1 Saka 78 Masehi itu.
Itu satu kan. Ternyata berdasarkan konstitusi asal ada penelitian profesor itu, kalau 78 itu dibalik menjadi 87. Iya, iya. Di Al-Quran 87 itu al-a'la, yang paling tinggi. Kalau kita sambung 7887, berita besar yang paling tinggi di Indonesia ini. Iya. Nah, itu ceritanya masalah. Pak Rahman, ini kan Aji Saka divisualisasikan sebagai tokoh legendaris ya. Ya, betul. Tokoh legendaris dari India, pembawa aksara Jawa, seperti itu. Nah, sebelum beliau datang ke Tanah Jawa, itu bentuk peradaban di Tanah Jawa seperti apa gitu, Pak Rahman? Peradaban Jawa itu belum ada peradaban. Oke. Belum ada. Karena abad pertama belum ada. Lagi yang padi itu kan abad pertama itu. Dia yang memberitahukan kepada masyarakat misalnya cara menanam padi sehingga Jawa dijuluki sebagai Dewi Sri Pulau Padi. Karena dia menemukan padi itu pada abad pertama itu di Pulau Jawa, Aji Saka tadi. Itu bukan padi sebenarnya, apa namanya? Sebangsa padi lah. Dulu, yang bisa dimakan seperti sagu-sagu itu, batang sagu. Makanya dia di kemudian hari dia dijuluki sebagai Sang Hyang Rakyat Sakti. Di kemudian hari gitu, Pak. Sang Hyang Rakyat Sakti. Bahwa rangkiang itu lambang lumbung padi, rangkiang lumbung padi zaman dulu. Makanya makmur daerah Jawa waktu itu setelah dia sampai. Pak Rahman, arti cikal bakal juga masyarakat Jawa, termasuk juga peninggalan di Tanah Jawa itu dipengaruhi juga dengan pengaruh India ya Pak ya, karena Aji Saka kan berasal dari India, seperti itu, seperti itu ya. Betul. Apa Pak kira-kira peninggalan beliau yang sampai sekarang ini masih bisa kita lihat gitu Pak Rahman, bukti otentiknya? Aksara. Oh, salah. Aksara itu biasanya dulu aksara Jawa. Fungsi aksara Jawa apa gitu Pak Rahman? Selain sebentuk penanggalan seperti itu ya? Aksara Jawa itu hanya terdiri dari 20 huruf. 20 huruf. Hana Caraka, Data Sawala, pada jayanya, Maga Batanga. Kalau bersama ini kalau ada 28 tertinggi. Nah, itulah yang dipakai sampai sekarang oleh orang Jawa, baik Jawa Barat maupun Jawa Tengah. Cuman dialeknya beda. Hana Caraka dengan Hono Coroko. Jawa Tengah Hono Coroko, Jawa Barat Hana Caraka. Nah, kebetulan di Sanskerta itu yang dipakai A, dialek A. Bukan dialek O. Nah, kalau berbicara mengenai fondasi Pak yang dipakai oleh masyarakat di Tanah Jawa dari katakanlah pengaruh Aji Saka, itu bentuknya seperti apa gitu Pak Rahman? Maksudnya gimana? Misalnya kalau tadi kan kita di awal sudah ngomong soal budi pekerti segala macam. Iya, betul. Soal adat istiadat kesopanan segala macam. Betul. Nah, katakanlah ini kan kalau buktinya otentik kan agak sulit kita Pak ya. Betul. Tidak ada peninggalan seperti itu ya betul, dari Aji Saka. Nah, ini sebenarnya tradisi atau pemikiran Aji Saka yang ditransformasi oleh masyarakat Tanah Jawa itu dalam bentuk apa Pak sekarang ini Pak? Bahasa. Oh, bahasa. Karena kata-kata Saka itu bahasa Jawa kan. Tonggak. Kalau di Sumatera Saka itu bukan tonggak. Lama. Kuno. Kok Saka nihan, kok Saka temen, kok Saka kanga. Oke. Itu di bahasa di kita sini, yang bahasa Haji kan. Kalau ajaran itu digunakan dalam bentuk apa Pak oleh masyarakat di Tanah Jawa sekarang ini Pak? Itu ajarkan berdasarkan primbon Jawa. Oh, penanggalan ya? Penanggalan. Satu Saka 78 masih. Oh, artinya orang menikah segala macam itu masih betul pakai itu. Seperti itu gitu Pak. Betul. Pak Rahman, kita agak sedikit ke Sumatera Selatan ya. Di awal kita sudah menganalisis bahwa ada korelasi dengan peradaban Sriwijaya abad kedua. Dan di Ogan Komering, di Komering tepatnya ya. Ternyata kan ada suku Aji juga ya. Suku Aji dan menggunakan bahasa Aji. Nah, ini apakah ada relevansinya Pak dengan Aji Saka yang seperti kita jelaskan di awal di Tanah Jawa itu gitu Pak Rahman? Itu karena mereka keturunannya ada dari beliau itu. Kan di Sumatera dulu. Makanya ada kata-kata Aji, ada suku Aji, sungai, nama tempat, nama bahasa Aji. Nah, karena Aji Saka itu di sana pernah ada suatu kerajaan dulu di sebelum Majapahit itu namanya Kerajaan Saka Aji. Bukan Aji Saka, Saka Aji. Oleh orang Lampung dibikin juga didului Kerajaan
Ajisai. Oh. Lampung bilang Iya, Ajisai. saya. Nah, Ajisai. Nah, Lampung. Itu Saka Aji ya tuh. Oke. Itulah makanya mereka di sana ada suku Aji, bahasa Aji, tempat namanya Aji, sungainya juga begitu. Jadi melekat di nama-nama. Nah, itulah fakta yang nggak bisa kita ingkari itu. Kaitannya tadi, Pak, ya? Iya, kaitan dengan Aji Saka Iya. itu. Nggak bisa diingkari. Pak, selain dari ajaran beliau, peninggalan beliau aksara Jawa, ajaran apa lagi, Pak, dari beliau yang sejauh ini masih dipakai gitu oleh masyarakat, terutama masyarakat dari suku Jawa, dan mungkin juga masyarakat Aji yang ada di Komering tadi gitu, Pak Rahman? Kalau masyarakat Jawa itu masih, maaf ya, ini sebenarnya mereka masih mencari-cari. Oh. Karena yang mencerita mengangkat itu kalau bukan keturunannya nggak bisa, pasti meleset. Nah, di Sumatera ini memang keturunannya, karena dia datang pertama. Iya, iya. Nah, ini berulang, ya berulang bahwa yang Sumatera ini keturunan orang Sumatera ini lebih tua dari Jawa, keturunan orang Jawa, karena dia kesini dulu kan, orang pertama itu Aji Saka. Nah, ada bertapa-tapa dia di Sumatera ini, ya. Itu dia karena dia waktu ke Jawa dia tuh dikenal, dijuluki orang Jawa sebagai si pahit lidah. Oke. Jadi dia ngasih gelar si pahit lidah itu orang Jawa, bukan orang kita. Waktu dia ke Jawa Aji Saka ini, waktu itu dia bersumpah di suatu kerajaan di Jawa, rajanya Zolim, sebelum diberantas oleh Aji Saka. Dia datang ke kebunnya raja itu, Raja Zolim itu. Di kebunnya Raja Zolim itu dia ketemu dengan penunggu kebun. Penunggu kebun. Di situ ada buah maja. Buah maja itu zaman dulu itu manis. Tapi setelah disumpahin dia jadi pahit. Nah, begitu disumpahin dia jadi pahit, si penjaga kebun ngelapor ke raja tadi. Pak, ini ada orang datang aja ya. Kenapa ini pahit ini jadi? Tahu enggak kelerek yang sering untuk nyepuh emas itu? Iya. Buah kelerek untuk nyepuh emas itu. Itu buah maja namanya. Buah maja itu. Itu dulunya manis katanya. Oke. Karena sumpah ini jadi pahit, hanya dijuluki oleh orang itu si pahit lidah. Oke. Maka dikejarlah Aji Saka tadi oleh Prabu Niska namanya. Awang bilang tempat ke Sumatera dan bertarunglah mereka di tepi Danau Rama. Pak Rahman, sorry saya potong sedikit. Kalau saya tidak salah pernah diadakan seminar internasional mengenai Aji Saka gitu, Pak, ya. Dan juga berbagai pihak juga hadir untuk memberikan katakanlah pandangan-pandangan secara ilmiah, kajian-kajian seperti itu. Nah, ini sebenarnya apa pesan yang ingin disampaikan saat digelarnya diskusi internasional tersebut kalau dalam konteks Aji Saka ini gitu, Pak Rahman? Karena selama ini belum ada yang mengungkap sejarah ini, saya draftnya dari leluhur saya. Saya datang ke Lampung, ke Universitas Lampung, ketemu dengan seorang dosen, dosen FKIP, namanya Hasim Khan, SN MA 2 S2. Saya kasihkan draft ini dan rupanya saya disusun sama dia. Tapi tidak semuanya yang draft itu ini. Nah, dan dia yang nyetak. Nah, setelah itu setelah seminar ya. Setelah seminar yang bekerja sama Unila dengan Umar Australia ini dia itu. Dia ngontak ke Australia. Dia kenal ada beberapa profesor. Akhirnya diangkat secara internasional. Jadi pesan yang ingin disampaikan di seminar internasional itu apa sebenarnya gitu, Pak? Apakah kita ingin mengenalkan bahwa tokoh legendaris Aji Saka ini atau aksara Jawa atau seperti apa gitu, Pak Rahman? Tokoh legendaris Aji Saka dan aksara Jawa. Dua itu. Mengenalkan itu. Mengenalkan itu. Aksara Jawa secara harfiah apa gitu, Pak Rahman? Sorry, saya agak kurang juga ya. Aksara Jawa secara harfiah apa artinya gitu, Pak Rahman? Sejarah aksara Jawa. Itu ya terjemahannya nanti saya ini ketemu. Yang terjadinya dua pertarungan itu. Ada dua orang mempertahankan amanah bertarung. Karena Kujang tadi? Ya, Kujang tadi memperkurang ini kan. Sama-sama sakti pada jayanya dan Maga Badanga. Sama-sama tewas istilahnya. Nah, itu makna daripada terjadinya aksara Jawa. Bukan bahasa Jawa bukan, Pak ya? Bukan gitu ya? Bukan. Oh. Terjadinya itu. Artinya mungkin
ini menanamkan nilai-nilai budi pekerti segala macam Iya. tadi, itu yang lebih dikedepankan Iya. seperti itu gitu Pak Rahman ya. Tapi awalnya itu loh, Hana Caraka itu aksara Jawa itu. Bahasa aksara Jawa sekarang ini dari Hana Caraka. Dari Hana Caraka itu ya? Iya. Cikal bakalnya ya. Hurufnya. Seperti itu ya. Oke. Sempat menerbitkan buku juga Pak ya? Ya, mengenai ya, ada Haji ini Saka? buku Kalau, ada. ya, ini Ada buku bukunya. beliau Rahman Martabaya dan Hasim Khan ya. Ya. Sempat menerbitkan buku Haji Saka dalam Peradaban Nusantara. Seminar internasional. Dan berkaitan follow up dari seminar internasional Follow up, ya. yang dari beberapa waktu lalu. Nah, berbicara mengenai Haji Saka dalam Peradaban Nusantara, Pak, mungkin perlu juga penegasan lagi. Seberapa besar bisa mempengaruhi peradaban Nusantara ini gitu, Pak? Atau lagi dalam konteks mungkin kita berbicara mengenai Pancasila gitu, seperti itu gitu, Pak Rahman. Bhinneka Tunggal Ika. Kalau dengan konteks kekinian, itu dari pesan leluhur itu harus kita laksanakan. Oke. Pertama, diangkat nilai-nilai filosofi 4 Pancasila kita ini ke forum internasional dunia. Oke. Begitu sudah diangkat ke forum internasional dunia global, maka Indonesia akan menjadi pusat peradaban dunia. Itu ramalan dari Bedang tadi. Negara Bedang itu zaman dulu akan menjadi pusat peradaban dunia, kata Haji Saka. Rupanya Bedang di Indonesia ini berada di yang Bedang itu. Kalau kita resume Pak, buku ini sebenarnya stressingnya kemana? Apa yang ingin disampaikan dalam buku ini gitu Pak Rahman? Ini mengungkap terjadinya aksara Jawa. Oh gitu. Terjadinya aksara Jawa tahun Saka Jawa. 1 Saka 78 Masehi. Mulai itu mengungkap itu. Otentik itu karena sudah ada di almanak sejak dulu karena tahun Saka Jawa itu sudah. Iya. Artinya untuk kegiatan-kegiatan besar Pak ya, misalnya pembangunan gedung, misalnya pernikahan dan acara-acara perhelatan besar, ini masih menggunakan Haji Saka Pak ya sebagai katakanlah dasarnya untuk mengambil keputusan gitu Pak. Iya dong, itu kan ada pesannya beliau itu. Makanya di Jawa itu ya banyak spiritual Jawa itu kalau melihat kita dari Sumatera itu dia agak hormat. Agak hormat seluruh. Iya. Kalau kita ke Jawa agak hormat. Karena apa? Mereka tahu bahwa ini sejarahnya dulu dari sini dulu baru ke sana. Nah, dan itu juga ya artinya ya maaf ya kalau kita cerita mulai dari zamannya penjajahan Belanda itu nggak enak nyeritain Jawa, nggak enak. Adat Jawa sekarang nggak enak karena kita ini masih menggunakan adat dari asli ya. Kasar cara kita Sumatera tapi menyelamatkan. Iya. Jawa halus, habluminan nas, tapi bikin celaka. Pak, kalau zuriat ke-14 tadi Pak, mungkin tambah sedikit mengenai zuriat ke-14 Anda dari Raja Majapahit terakhir, Wikramawardhana. Apa kaitan dengan Haji Saka ini gitu Pak Rahman? Kaitan dengan Haji Saka ini hanya keturunan perkawinan. Keturunan perkawinan. Karena Raja Hayam Wuruk itu memang orang Jawa. Tapi panglimanya ada Gajah Mada. Itu dari Sumatera. Nah, kaitannya dengan Hulbalang Panglima Gajah Mada yang Sumatera ini. Maka dia jadi orang kedua. Sampai sekarang jadi orang kedua orang Sumatera. Di Jawa. Enggak pernah jadi orang pertama. Nah, itulah. Itu memang sumpah leluhur dulu yang di Pulau Jawa itu harus orang pertamanya orang Jawa. Nah, orang dari luar boleh jadi orang kedua, tapi orang pertama nggak bisa, karena ibu kotanya di Pulau Jawa. Nah, sudah pindah kemudian hari berdasarkan amanah leluhur ini harus pindah itu ibu kota, maka terjadi IKN. Jadi Jokowi itu mendapat petunjuk dari leluhur ini harus memindahkan ibu kota negara ke sana agar demokratis. Artinya apa? Siapa aja bisa jadi RI 1. Mau dari mana, Sulawesi, Kalimantan, Irian, Sumatera boleh. Karena dia udah netral, strategis. Nah, itulah yang dinamakan demokrasi yang sebenarnya. Kalau yang di Jawa ini sebenarnya semua presiden dari pertama sampai ke-7 kan Jawa semua. Meski harus kita compare juga Pak ya, harus dalam bentuk kajian ya, penelitian yang ilmiah seperti itu ya. Karena agak sulit juga kalau kita bicara mengenai
hal-hal yang goib, tentu Ya. harus ada pembuktian Ya, dunia seperti itu. Gitu. ritual, ya. Pak, satu pertanyaan lagi, seminar internasional sudah Anda lakukan, pembuatan buku juga untuk mengangkat figur Aji Saka, tokoh legendaris ini juga sudah Anda lakukan. Goalsnya apalagi yang ingin Anda lakukan itu, Pak Rahman? Goalnya supaya kita mendukung program Jokowi yang memindahkan IKN ibu kota. Jadi mudah-mudahan kalau itu udah pindah, kita negara akan menjadi negara besar dan dikenal dunia dengan mengangkat 4 filosofi dunia, empat filosofi dunia. Karena nilai di empat ajaran ini relevan berhubungan. Nah, nanti akan saya jelaskan satu persatu Pancasila tadi, yang 4 ajaran tadi. Pak Rahman, mungkin ada closing statement ya, mungkin kita harus menyudahi juga. Mungkin ada pesan terakhir yang ingin Anda sampaikan atau katakanlah Pak, stressing Anda, silakan itu Pak Rahman. Oke, maksud saya saudara sekalian sebangsa dan tanah air, apabila kita melaksanakan amanah leluhur ini, Indonesia akan menjadi pusat peradaban dunia. Satu, akan kemungkinan menjadi negara adidaya dengan cara merubah cara perekonomian kita. Yang tadinya dari atas ke bawah, sekarang dari bawah ke atas. Artinya dari desa ke kota, bukan dari kota ke desa yang selama ini terjadi. Sehingga enggak bisa mencapai. Nah, karena itulah pesan leluhur kita, segala sesuatu itu dari Yang Maha Kuasa. Segala sesuatu dari Maha Kuasa itu mulai dari bawah semua. Naik dari bawah, bangkit dari bawah, tumbuh dari bawah, bangun dari bawah, bukan dari atas. Nah, itulah yang dikehendaki dari Yang Maha Kuasa. Itu hukum alam, sunatullah. Baik penonton Lentera Viral, demikian tadi Bapak Rahman Martabaya. Beliau adalah zuriat ke-14 dari Raja Majapahit terakhir, yaitu Wikramawardhana. Kita sudah mengulas bagaimana sosok Aji Saka, tokoh legendaris Jawa yang pembuat aksara Jawa, dan juga kita tidak mengirim opini Anda ya untuk mempercayai katakanlah analisis tadi, karena berbicara mengenai dunia spiritual memang ini keyakinan kita secara personal. Jadi silakan Anda yang percaya, namun sejarah juga tentu akan mengungkap kebenaran yang akan tentu tidak bisa kita bantah seperti itu. Baik, saya Taufik Usman, kita akan kembali dalam Lentera Viral berikutnya. Selamat siang.